Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1, kami membuat studi kasus sistem informasi manajemen rumah sakit. Sebelum masuk ke demo sistem yang telah kami buat, di sini kami akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Silakan, Krisna. Halo, perkenalkan nama saya Krisna baru, saya NPM 02062. Saya yang mengerjakan modul obat. Saya Novel Syafri dengan NPMG 1F024054. Saya sebagai yang membuat modul pasien. Saya Nisa Jayanti dengan NPMG 1F024046 mengerjakan modul dokter. Saya Salva Marani Fikrian, NPMG 1F024016 mengerjakan modul ruangan. Dan saya Aisyah Wadatul Hadi dengan NPMG 1F024012, saya mengerjakan modul transaksi. Langsung saja masuk ke demo sistem. Untuk penjelasan pertama itu akan disampaikan oleh Noval. Kepada Noval, disilahkan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja yang telah saya buat. Nah, yang pertama, kita akan masuk ke Postman terlebih dahulu. Kita akan melakukan get data dan post data. Nah, di sini hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat headers-nya terlebih dahulu. Di dalam headers ini kita masukkan di dalam key-nya, kita buat accept. Nah, di value kita buat application JSON. Selanjutnya di post data itu kita buat sama seperti tadi. Selanjutnya kita masuk ke dalam sistem kita. Nah, di sini sistem informasi manajemen rumah sakit. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam VS Code-nya. Di sini ada pasien controller. Di sini akan menunjukkan apa-apa saja yang ada kepada pasien controller, seperti edit, hapus, dan lain sebagainya. Nah, di model, di sini terdapat nomor riwayatnya, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, dan lain-lainnya. Dan di tabelnya sendiri, di sini ada nama tabel dan jenis tipe datanya. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke tampilan webnya. Nah, di sini untuk webnya sendiri itu di bagian pasien, kita dapat menambahkan pasien ke dalam sistem basis data seperti NIK-nya. Contohnya ini kita masukkan satu-satunya ini. Nama lengkapnya itu Nabil, jenis kelaminnya perempuan, golongan darahnya AB, tempat lahirnya Linggau, dan tanggal lahirnya tanggal 4, ya, cara hidup, pekerjaannya itu mahasiswa. Oke, lalu kita simpan rekam medis dan nama dari pasien yang telah kita masukkan akan masuk ke dalam master register pasien. Di sini akan menampilkan nomor rekam medis, nama lengkap, gender, kontak alamat, golongan darah, dan lain sebagainya. Dan di sini juga kita dapat mengedit serta menghapus dari data pasien yang telah ada. Di sini juga kita dapat mencari nama-nama pasien. Di ini cuma ada satu, misalnya nggak ada. Nah, di sini nggak akan ada muncul apa-apa. Oke, sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Nopal atas penjelasannya. Kita lanjut ke penjelasan selanjutnya, itu akan disampaikan oleh Anissa Jayanti. Pada Anissa, silahkan. Oke, baik, ini kita share screen dulu. Kita masuk di kode, ini ada decider, ada kodenya, terus untuk dokter juga ada model. Nah, di sini ada nama dokter, nomor STR, spesialisasi, nomor telepon, email, password, status. Kemudian pada bagian controller itu juga ada. Ini beberapa kodenya, langsung aja kita masuk ke bagian postman. Nah, di sini postman kurang lebih isinya seperti ini, terus di headernya kita accept dan application JSON. Kemudian pada bagian get itu kita masukkan linknya sama accept dan application.
kemudian kita langsung masuk ke tampilan dokter. Nah, di tampilan dokter itu ada manajemen tenaga medis. Di sini bisa kita lihat total tenaga medisnya berapa, dokter status aktifnya berapa, dan yang sedang non-aktif itu berapa. Kemudian ini ada fitur tambah dokter. Nah, seperti yang di controller tadi, ada nama lengkap dokter, spesialisasi klinik, nomor telepon, nomor STR, status kepegawaian, dan email resmi. Kemudian ada simpan data, dan ketika kita tap simpan data itu bakal kesimpan datanya. Kemudian kalau nggak jadi itu kita batalkan aja. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Tian atas penjelasannya. Kita lanjut ke penjelasan selanjutnya, itu akan disampaikan oleh Krisna. Kepada Krisna, disilahkan. Oke, saya share screen dulu. Oke. Saya akan menjelaskan untuk kode-kode sama modul sama untuk postman dari obat. Nah, di mana ini di sini saya udah membuat kontrol obatnya yang meliputi indeks untuk menampilkan data-datanya, store untuk menyimpan datanya, show untuk menampilkan, update untuk mengupdate, terus juga ada destroy untuk menghapus datanya. Di sini juga saya udah buat modelnya, di mana kita dapat mengisi nama, jenis, sama harga, sama stok dari obat itu. Terus lanjut ke ini, resource, ke view-nya, tampilannya. Nah, tampilan juga saya sudah buat. Ini sudah mengimplementasi Ajax juga. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam websitenya. Nah, ini tampilan untuk halaman. Ini tampilan untuk halaman obat. Nah, yang dimana dalam halaman obat ini kita dapat nambah data obat baru, misalnya ini nambah, misalnya apa ya, tolak angin lah. Terus kita ini jenisnya adalah sirup, harganya itu 40.000. Terus stoknya ada 50. Simpan data obat. Nah, dapat lihat ini sudah berhasil tambahkan. Nah, nampil juga. Nah, di sini juga kita bisa edit datanya. Misalnya kita ingin edit tolak angin ini, kita mengubah jadi kapsul, perbarui data. Nah, berubah juga. Kita juga bisa menghapus datanya. Sini misalnya kita menghapus paracetamol. Ya, hapus data. Nah, data juga udah terhapus. Sekarang kita ke testing untuk postman. Nah, di sini kita ada get sama post, yang dimana arti dari get ini adalah kita ngetes untuk menampilkan datanya di sini. Dan juga kalau untuk post ini kita testing untuk menampilkan datanya ke database-nya. Jadi kita ini send. Nah, ini sesuai sudah. Kita lihat ini ada tolak angin kapsul. Nah, ini sesuai dengan yang ada di tampilan website ini. Jadi berhasil yang untuk get-nya. Sekarang ke post, kita misalnya ini mau masukin data ini, kita send. Nah, created. Jadi kita refresh di sini. Nah, otomatis nanti ini ke add juga, ketambah juga di websitenya gitu. Jadi untuk kedua testing postman-nya itu get sama post sudah berhasil. Nah, saya rasa itu saja untuk penjelasan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Krisna. Untuk penjelasan selanjutnya itu akan disampaikan oleh Salva. Pada Salva, silakan. Terima kasih moderator. Sini saya akan share screen terlebih dahulu. Ini saya akan menjelaskan bagian kode. Di kode itu saya membuat ruangan controller, create ruangan kontrol itu migration-nya, terus ada model, dan juga yang API. Untuk migration-nya itu untuk tabel di website-nya,
Terus kemudian ini ada Postman. Di Postman ini ada get dan juga data. Untuk di get itu bagian headers itu di key to accept value application JSON. Untuk di post juga seperti itu. Kemudian bagian bodinya itu diisi dengan data yang ingin dimasukkan ke dalam websitenya. Langsung saja buka websitenya. Ini bagian halaman ruangan. Di bagian ruangan ini menampilkan ruangan. Di sini ada total unit atau sedang. Di sini juga bisa menambahkan ruangan baru. Akan saya coba nambah ruangan baru dengan mawar dengan kode unik R001. Kemudian jenis layanan kamarnya itu VIP. Untuk status keterisian itu aktivitasnya 3, kasur terisinya 2. Untuk keterangan tambahan itu bisa diisi, bisa juga tidak, itu opsional. Ini bisa langsung disimpan. Mungkin ini bisa diganti aja ruangannya 2, terus fasilitasnya ditambah. Simpan. Nah, ini datanya berapa? Sebelumnya ini sudah ada datanya ruang mawar. Jadi tadi error karena kodenya itu sudah ada R01. Jadi kode untuk ruangan selanjutnya itu harus berbeda. Di sini ada aksi operasional itu edit dan hapus. Kita bisa mengedit di sini. Saya edit bagian kode uniknya ini menjadi 003 dan jenis layannya itu ICU. Kemudian kita bisa klik perbarui kamar. Data berhasil diperbarui dan juga ini bisa dihapus. Nah, jika sudah mungkin itu saja penjelasan ya. Saya kembalikan data. Terima kasih Salva atas penjelasannya. Penjelasan selanjutnya itu akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini saya share screen terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu kita masuk dulu ke Visual Studio Code. Di sini saya telah membuat model dari transaksi. Di sini ada beberapa tabel yang bisa diisi. Kemudian di migration ini juga sudah dibuat dan juga di tampilan pada bagian ini. Nah, kita masuk ke tampilan web pada bagian modul transaksi. Itu di sini menampilkan informasi kode invoice. Kode invoice itu seperti ID transaksinya, kemudian pasien dan juga dokternya siapa yang menangani pasien tersebut, total tagihan yang akan dibayar oleh pasien, status pembayarannya dan juga aksi operasional. Nah, di sini kita bisa menambahkan catatan transaksi baru. Di sini saya tadi sudah mencoba menambahkannya di Postman. Nah, di sini bisa kita lihat kode transaksi yang saya masukkan itu TR01, pasiennya memiliki ID 1, dokter ID-nya juga 1, obat ID juga 1. Terus biaya dokternya itu ada 150.000, biaya obat 75.000 dan total bayar yang akan dilunaskan oleh pasiennya itu ada 225.000 dan status pembayaran lunas. Dan di sini setelah di send dia akan menghasilkan message true, artinya dia sudah masuk ke dalam database. Kemudian pada bagian get itu juga sukses dengan pesan true. Jadi data yang saya masukkan di bagian post tadi itu bisa kita lihat kembali di sini dengan ID TR01 dan data-data yang telah saya masukkan lainnya. Kemudian aksi operasional itu ada hapus data dan juga di sini kita bisa mencetak struk yang menyimpan informasi dari transaksi-transaksi yang ada. Mungkin sekian demo sistem dari kelompok kami. Saya mewakili teman-teman saya memohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.